Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa lewat channel Gembala Menyapa kali ini dengan tujuan memberi siraman rohani serta penguatan iman bagi kita sekalian. Setelah belajar dari kisah Nuh dan orang-orang sejaman dengannya, juga ungkapan Allah menyesal dan bagaimana iman Nuh yang menyelamatkannya pada waktu itu, maka dalam kesempatan ini dan seterusnya saya rindu mengajak kita belajar dari tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11. Surat Ibrani pasal 11 merupakan pasal penting sebab membicarakan tentang iman dan contoh-contoh daripada nenek moyang Israel yang menyatakan imannya yang sejati kepada Allah. Menarik sekali sebab di akhir dari surat Ibrani tersebut, di mana pasal 11 berbicara tentang iman, pasal 12 tentang pengharapan, dan pasal 13 berbicara tentang kasih. Di mana ketiga topik ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, merupakan tiga unsur penting di dalam kekristenan yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Jadi Ibrani 11 adalah pasal yang penting tentang iman dan contoh-contoh daripada orang-orang yang beriman. Bagaimana cara-cara mereka beriman, memberi teladan dan semangat bagi kita hari ini tentang iman yang sejati. Jikalau kita memperhatikan Ibrani pasal 11, ayat 1 berbicara tentang definisi iman, ayat 2 tentang kesaksian para leluhur atau nenek moyang Israel, dan ayat 3 menegaskan bahwa oleh imanlah kita mengerti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah karya Sang Halik melalui kuasa firman-Nya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat keempat langsung diambil contoh pertama. Kita bertanya, kenapa bukan dari Adam atau Hawa, tetapi langsung dari Habel? Mengapa demikian? Karena memang Adam dan Hawa adalah simbol atau wakil daripada orang yang memberontak kepada Allah. Melalui ketidaktaatan mereka lah mengakibatkan dosa masuk ke dalam dunia. Di dalam dunia yang berdosa inilah kematian itu melanda setiap orang. Itu sebabnya dari pemberontakan Adam dan Hawa timbullah suatu akibat atau upah daripada dosa, yaitu maut. Tetapi menarik, dari keturunan Adam ada satu orang yang memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Habel. Siapakah Habel? Apa yang terjadi dan bagaimanakah kisahnya? Tentu harus kita telusuri, yaitu di dalam kitab Kejadian. Yang pertama, Kain dan Habel, kita ketahui mereka adalah hasil perkawinan daripada Adam dan Hawa. Mereka lah keluarga, yaitu lembaga atau institusi pertama yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan pasal 2 ayat 21 sampai 25. Yang kedua, Kain dan Habel adalah dua saudara kandung yang memiliki perbedaan satu dan lainnya. Kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Memang dicatat permulaannya Adam mempunyai dua orang anak saja. Hingga nanti di dalam pasal 5 ayat 4 barulah dicatat bahwa Adam masih mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Itu sebabnya di dalam buku Misna, catatan tulisan hukum lisan orang-orang Yahudi, dicatat bahwa Adam kemudian mempunyai 27 orang anak laki-laki dan 30 lebih anak perempuan. Meskipun demikian, sejak permulaan bahwa Kain dan Habel, kedua bersaudara ini adalah keturunan Adam yang pertama. Perbedaan yang mendasar dari kedua saudara kandung ini dengan jelas dicatat pada ayat kedua bahwa Habel menjadi gembala domba dan Kain menjadi petani. Apakah hanya itu saja perbedaan mereka? Alkitab tidak menjelaskan secara detail kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita lihat bagaimana sistem pendidikan di dalam keluarga.
Memang setelah Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan asal-usul dan identitas singkat daripada Kain dan Habel, ayat ketiga langsung memotong cerita. Di sana dicatat setelah beberapa waktu lamanya, lalu masuk dengan sebuah adegan, yaitu mereka mempersembahkan korban. Apa artinya? Artinya bahwa ada satu rentetan peristiwa yang tidak dicatat, sehingga untuk memahami ayat ketiga, 4 dan seterusnya, maka kita perlu mempelajari dan menafsirkan bagian sebelumnya untuk menemukan arti dan makna yang tepat. Oleh karena itu, kisah Kain dan Habel kita dapat memahaminya dengan melihat latar belakang daripada keluarga Adam dan Hawa. Mari kita renungkan latar belakang keluarga daripada Adam dan Hawa. Pertama, setelah jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari dalam Taman Eden. Tentu ini adalah tragedi yang memilukan, serta kisah yang tragis yang kelak mewarnai seluruh sejarah peradaban manusia di muka bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana peranan Hawa dalam memberikan pendidikan di dalam keluarga. Dalam ayat 1 kita lihat, maka mengandunglah Hawa dan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba kita renungkan betapa sukacitanya Hawa ketika tahu bahwa ia sedang mengandung dan akan memiliki seorang anak. Lebih daripada itu, sukacita Hawa pasti didasari pada nubuatan Allah sendiri bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Bukankah dengan kelahiran anak pertama itu berarti Kain akan membalaskan semua sakit hatinya kepada si ular yang telah memperdayanya? Tetapi apakah benar demikian? Rupanya tidak. Hawa salah sangka. Keturunan perempuan yang dijanjikan oleh Allah itu, mereka harus tunggu sampai kepada Kristus yang lahir dari perawan Maria. Kristus itulah yang dimaksud benih dari perempuan yang tidak tercemar oleh benih laki-laki. Sedangkan Kain yang akan lahir adalah hasil dari benih Adam dan benih Hawa. Jadi kesalahpahaman inilah menyebabkan selama dalam kandungan dan ketika Kain itu lahir, Hawa sudah membicarakan dan mengajarkan semua itu kepada anaknya. Bukankah demikian juga setiap wanita ketika melahirkan anak pertama mempunyai harapan yang berlebihan kepada anaknya itu? Apalagi para wanita yang mungkin dulu pernah ditipu, pernah disakiti, yang dipermainkan, setelah melahirkan akan mendidik anaknya untuk membalas dendam kepada musuhnya. Ini tidak boleh. Jadi selain bibit dosa yang diturunkan, pendidikan yang salah kemungkinan besar mempengaruhi Kain sehingga ia mempunyai pikiran yang jahat. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan Adam dalam memberikan pendidikan di dalam keluarga. Sebagai seorang ayah, pasti Adam juga turut mendidik dan mengajar anak-anaknya. Mungkin saja Adam bercerita tentang bahagianya dulu ketika mereka ada di dalam Taman Firdaus. Dulu mereka pernah ditipu oleh si ular. Dulu mereka pernah jatuh ke dalam dosa. Orang tua biasanya bicara tentang dulu-dulu, dan anak muda selalu berbicara tentang besok-besok. Berarti kita lihat di sini pada waktu Adam bercerita kepada anak-anaknya, mendidik, mengajar mereka, berarti Adam adalah guru sekolah minggu yang pertama dan Hawa tentu adalah asisten gurunya. Sedangkan muridnya hanya 2 orang saja, yaitu Kain dan Habel. Lalu Adam bercerita, dulu mereka berusaha membuat pakaian dari daun-daun pepohonan. Berarti pertama kali manusia merusakkan alam, merusak ekologi, merusak tumbuh-tumbuhan. Untuk apa mereka merusak? Untuk menutup dosa, menutup rasa malu akibat dosa itu. Dan mungkin Adam juga bercerita bahwa Tuhan sendiri datang dan mencari Adam, mencari mereka, mengganti pakaian mereka dan memakai kulit binatang. Mengapa demikian?
karena memang pakaian dari daun itu bisa kuning, bisa layu, bisa rusak. Mereka tetap kelihatan telanjang dan kelihatan malunya. Jadi manusia berusaha mau menutup dosanya dengan cara sendiri, usaha sendiri. Itulah mereka pakai cara agama, pakai cara kebudayaan, dan semuanya percuma. Tuhan tidak memakai cara itu. Bagaimana ketika Adam bercerita tentang binatang yang dikorbankan untuk membuat pakaian itu? Tentu Adam masih ingat betul bagaimana Tuhan panggil binatang itu, Tuhan pilih di antara binatang-binatang, dan bagaimana Tuhan sembelih binatang itu, ambil kulitnya, dan jasadnya mungkin masih tergeletak, masih berdarah-darah di samping. Itu sebabnya Adam memperjelas kepada Kain dan Habel mengapa mereka harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu yang keempat, bagaimana reaksi Kain dan Habel ketika memberikan pendidikan dan ketika mereka mendengarkan cerita itu. Ketika Adam menyampaikan cerita, mungkin saja karena sifat kedua anak itu berbeda, yang satu mungkin dengar dengan baik, tetapi yang lainnya tidak serius, sambil main, buat rencana sendiri, dan lain-lain. Itu sebabnya di dalam pasal yang ketiga, pasal yang keempat, Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan. Walaupun sama-sama memberikan persembahan, jikalau kita bertanya alasan kenapa memberikan persembahan, pasti jawabannya berbeda. Berarti yang satu memberi persembahan itu dengan benar, sedangkan yang lain memberi persembahan sekedarnya saja, ikut-ikutan saja, asal-asalan saja. Dan menarik sekali sebab dicatat bahwa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Di sini kita belajar satu prinsip bahwa sejak permulaan Alkitab mencatat bahwa ada persembahan yang diterima dan ada yang tidak diterima oleh Tuhan. Dan ketika persembahan diterima tidak diterima oleh Tuhan, Tuhan sendirilah yang melihat dan memberikan penilaian tersebut. Mengapa bisa demikian? Kita akan membahas pada Gembala Menyapa edisi yang selanjutnya. Jadi dengan demikian, untuk menutup perenungan kita kali ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, apapun latar belakang dan status pernikahan kita, ingat bahwa keluarga adalah lembaga yang telah dijadikan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Hormati dan hargailah. Kemudian yang kedua, anak adalah anugerah Allah yang dititipkan di dalam keluarga. Setiap anak pada dasarnya unik dan berbeda satu dan lainnya. Kenali dan sayangilah mereka berdasarkan kelebihan maupun kekurangan mereka. Lalu yang ketiga, orang tua memiliki peran yang besar dalam mendidik anak untuk mengenal Tuhan. Tanamkanlah nilai-nilai kebenaran sejak mereka kecil. Lebih dari itu, berilah teladan hidup yang benar agar anak bisa mengikutinya. Saya menutup dengan sebuah ayat yang terambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.